Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Saffi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menunggu ya pertandingan demi pertandingan Barcelona ya. Semoga semua yang nonton video ini, yang komen, like, dan subscribe video ini, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang segera dibayar sama temannya, dan semakin sukses. Oke, hari ini gua akan bahas seputar Barcelona, tentunya bagaimana persiapan dan sudah mulai ada percikan-percikan isu bahwa ada beberapa pemain yang akan keluar dari Barcelona ya. Ada beberapa pemain yang ditawar juga, dan yang lebih menarik lagi ini adalah pemain-pemain penting. Tapi ada juga drama-drama bahwa para pemain mendukung pemain yang kemungkinan yang ada di pikiran kita ini dia itu harusnya keluar, tapi para pemain mendukung dia untuk tetap berada di Barcelona. Nah, kira-kira seperti apa drama-drama tersebut? Sebelumnya juga nanti Barcelona pada tanggal 4 Agustus akan berhadapan dengan Diego itu ya pada 4 Agustus. Mudah-mudahan bisa ditonton lagi di live YouTube-nya Barcelona, dan setelah itu lanjut ke 10 Agustus yaitu Joan Gamper Cup ya. Dia akan berhadapan dengan Como ya. Como ini salah satu klub dan kota yang keren juga di Italia. Ini sangat menarik untuk dinantikan. Dan yang paling penting, Barcelona pasti masih ada masalah sebelum ya La Liga menutup pendaftaran dan Barcelona bisa mendaftarkan pemain-pemainnya. Siapa aja yang kira-kira agak jadi susah nih untuk mendaftar menjadi pemain Barcelona di La Liga. Nah, oke, nanti akan gue bahas ya. Absen-absen dulu. Kita mulai dari Lewandowski, Ferran Torres yang akan berkompetisi untuk mengisi nomor 9 di Barcelona karena kedua pemain mendapatkan kepercayaan dari Hansi Flick. Ya, antara Ferran dan Lewa ini mendapatkan kepercayaan yang sama untuk mengisi nomor 9 atau striker di Barcelona. Tapi ada klub dari Arab yang mulai negosiasi dengan Barcelona. Ya, Ferran ada yang nawar dari 60 sampai 40 dan mendapat 60 juta euro dan mendapatkan gaji sekitar 20 juta euro per musim, yang mana berarti gaji Ferran ini naik kalau dia pindah ke klub Arab. Ya, Ferran sendiri langsung memutuskan statement untuk masih tetap stay di Barcelona. Kenapa? Karena dia masih percaya dengan kemampuannya, apalagi mendapatkan kepercayaan dari Hansi Flick ya, dengan kesempatan dan kepercayaan yang sama dengan Robert Lewandowski. Setelah itu, Robert Lewandowski juga mendapatkan tawaran, mendapatkan minat dari klub Arab. Ya, ini pasti ya nominal transfernya lebih gede dari Ferran Torres, dan gaji Lewandowski ya kalau udah pindah sebenarnya bukan urusan Barcelona lagi ya. Pasti lebih gede juga dari Ferran Torres. Oke, jadi kita mulai. Kira-kira dari Ferran dan Robert Lewandowski ada gak yang keluar dari Barcelona? Ya, kita tarik peluang-peluang mereka bertahan atau keluar. Kita tarik kontribusi kedua pemain ini di Barcelona. Oke, kita mulai. Ferran Torres dulu. Ya, Ferran Torres ini kita semua tahu. Ferran Torres buat gua saat itu Ferran Torres sempat mendapatkan julukan Lord, yang mana Lord ini kalau udah di labelin ya untuk pemain bola ini pemain yang agak lain, bisa dikatakan agak lain. Tapi belakangan Ferran Torres itu menunjukkan kapasitas dan kualitasnya, bahwa dia pengen bersaing dan masih pengen mendapatkan tempat untuk Barcelona. Ferran Torres, yang unik dari Ferran Torres ini adalah pemain yang kadang kalau mendapatkan bola gampang, dia nggak gol. Kesempatan atau peluang besar yang probabilitas untuk mencetak golnya itu besar, itu nggak gol. Tapi giliran bola-bola aneh, ini orang bisa golin.
Ferran Torres ketika pertandingan yang biasa-biasa aja, dia juga ikut biasa-biasa aja. Ya. Tapi kadang ketika big game pertandingan besar, ini orang suka muncul nih, mengeluarkan taring, merobek jala lawan. Kalau lu ingat lawan Atletico Madrid gimana? Kalau lu ingat gol penyeimbang lawan Madrid di Copa del Rey itu siapa? Ferran Torres lah orangnya. Ya, bahkan saking template-nya Ferran Torres, ya dengan main blowing-nya yang susah ditebak, ini dia bisa lagi bagus apa enggak nih? Ya, atau lagi jelek atau enggak? Gua sampai bisa memprediksiin. Waktu lawan Atletico, lawan Madrid, ini orang pemain penting nih. Bener, kejadian. Cuma ya, apa yang bisa diambil? Yang bisa diambil adalah Ferran Torres bukan pemain yang konsisten. Dia bukan pemain yang grafisnya tuh stay terus ada eskalasi makin menanjak nih. Dia tuh dinamis, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Dan Ferran Torres musim depan kalau dia masih stay mau dicoba di posisi nomor 9 ya, yang mana ya dia pernah main di situ, tapi posisi favoritnya atau posisi aslinya kan dulu flank kiri. Ya, dia bisa main di flank kiri, dia bisa main di striker, dia bisa bermain di second striker atau di nomor 10. Kita lihat ya. Sekarang Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, pemain yang berusia 37 tahun. Sekarang di Barcelona dia adalah pemain dengan gaji tertinggi ya, 2 digit dan 20-an juta. Ya, jadi Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Lamine Yamal. Robert masih menjadi pemain dengan gaji tertinggi. Masih masuk akal gak? Tahun lalu masuk akal. Kenapa? Karena dia golnya banyak untuk Barcelona, karena dia masih berebut top skor di La Liga terutama. Ya, tahun lalu juga pas awal-awal pindah era Xavi dia juga top skor. Jadi kalau ditanya kontribusi, Lewi memang kadang terlihat seperti menurun, tapi Lewi belum habis. Lari Lewandowski tidak secepat Lewandowski jelas 10 atau 5 tahun sebelumnya. Tapi sentuhan Lewandowski untuk menjadi finisher itu belum hilang. Itu menurut gua. Tapi kalau disuruh pilih siapa yang diikhlaskan untuk keluar dari Barcelona, Ferran Torres misal dapat 60 juta atau Robert Lewandowski dapat 70-80 juta. Kalau Lewandowski keluar, anak 90-an nih tentunya udah nggak ada lagi pemain yang kita lihat yang nemenin kita dari kecil di Eropa. Ada Modric yang mungkin di Milan gitu. Kita nggak terlalu nonton Liga Italia. Lu mungkin nonton lah Liga Italia. Tapi udah tinggal Robert Lewandowski nih. Ferran Torres ya memang udah pemain baru, belum 30 tahun. Spanyol juga. Udah mulai bingung gua siapa yang gue ikhlasin. Oke, langsung aja. Kalau ada Ferran Torres dan Robert Lewandowski, kedua pemain ini ditawar oleh klub Arab karena Barcelona mengizinkan ada penawaran dan Barcelona membuka pintu yang lebar untuk klub lain apabila berminat dengan kedua pemain tersebut. Gua harus pilih salah satu, yang keluar Robert Lewandowski. Gua nggak tahu kalau kalian gimana. Ya alasannya mungkin nomor 9 masih bisa diisi Ferran Torres yang jauh lebih muda dari Lewandowski. Ya, atau di belakangnya pasti ada Rapinya. Atau jangan-jangan Rashford bisa diproyeksikan menjadi striker nomor 9. Jadi itu menurut gua terima kasih buat Robert Lewandowski ya. Karena ini berpeluang banget Robert Lewandowski pergi, semua pemain belum didaftarkan. Jadi kalau Ferran sama Robert, sorry gue kayaknya masih pilih Ferran. Ya, Ferran Torres. Robert Lewandowski, thank you. Oke, kita lanjut. Sekarang, seperti yang gue katakan tadi, ya pemain nih Barcelona bisa datengin Johan Garcia sama Rashford. Rashford jelas loan, ya statusnya adalah pemain pinjaman. Ya dia pasti pemain MU. Barcelona gajinya ke MU. Walaupun ternyata dia 2 digit dan masih ada beberapa tingkat di top tier. Kalau gue lihat juga tadi di jumlah gaji ya, gaji Rashford lebih tinggi dari Pedri tuh. Gue agak-agak,
segini ya ternyata ya, dia kan masih 14 sampai Pedri tuh 12-an ya. Rashford tuh 14 juta sampai 15-an apa. Pedri tapi masih 12 juta gitu. Ya ternyata masih sebenarnya ya ketinggian sih ya buat di Barcelona, buat pemain bukan Rashford yang peak atau prime, menurut gue masih ketinggian ya. Dan ya buat gue ketinggian aja. Nggak tahu menurut lu kayak gimana. Rashford gajinya tuh lebih tinggi dari Pedri, lebih tinggi dari Gavi ya pasti, terus lebih tinggi dari Konde, lebih tinggi dari Konde. Jadi menurut kalian gaji Rashford ketinggian apa enggak ya untuk status pemain pinjaman yang Barcelona harus menggaji ke Manchester United? Itu Rashford. Nah, tadi gue udah bilang ada satu pemain yang mungkin di pikiran para Chulers ini kayaknya dia yang harus keluar. Ya, karena tempatnya tuh udah diisi sama pemain-pemain yang lebih siap. Ya. Dan kita butuh hal baru di bagian tersebut, yaitu Ter Stegen. Ter Stegen memang nggak diajak ya tur pramusim, dan dia masih proses pemulihan juga. Ternyata ada cedera baru lagi yang dialami oleh Ter Stegen. Tapi pemain ketika ditanya, Rapinya ditanya, lu seneng nggak sebagai kapten? Siapa sebenarnya kapten di Barcelona? Dia masih jawab Ter Stegen. Mungkin kalau Rapinya mengatakan bahwa ini mimpi gua sebagai kapten Barcelona, itu terlihat fake, itu terlihat bohong. Ya, itu terlihat menjilat. Tapi kalau kenyataannya memang seperti itu, bahkan Rapinya sendiri bilang, gua aja nggak pernah bermimpi jadi kapten Barcelona. Dan Rapinya ketika ditanya siapa kapten Barcelona sekarang, jawabannya masih Ter Stegen, karena Ter Stegen masih layak menjadi kapten Barcelona. Kalau kita pengen setuju sama Rapinya, ya gue juga masih setuju. Kenapa? Dari kontribusi dan peraihan Ter Stegen ini untuk Barcelona memang mungkin lagi paling banyak ya di antara pemain-pemain lain. Siapa? Udah kayak tinggal Ter Stegen memang yang paling banyak menyumbangkan piala dan paling banyak juga menyumbangkan gol buat lawan. Ya, kalau kalian masih setuju gak kapten sebenarnya? Ya sebenarnya Ter Stegen. Kalau gue masih setuju sih. Bahkan Frenkie de Jong ditanya siapa kaptennya? Ya kaptennya masih Ter Stegen gitu kan. Cuma ya Ter Stegen lagi nggak ikut aja ini. Nah, masalahnya Ter Stegen memang gajinya nggak 2 digit. Tapi kiper ada 4 bro sekarang. Inaki, Stegen, Szczęsny, Joan Garcia. Yang mana tuh ketika regulasi nanti, makanya dengan rules 1:4 yang sekarang, nggak mungkin 4-4-nya masuk. Inaki P-nya gue ikhlas keluar, Stegen pun gue ikhlas keluar. Tapi gimana nih nanti nih? Jangan-jangan Szczęsny lagi. Ya, gue tanya lagi sama lo. Setuju gak kalau Ter Stegen masa bersama Barcelona tuh sudah selesai? Bukan udah habis, sudah selesai. Nggak ada lagi yang dicari dari Ter Stegen, semua udah didapat. Gimana menurut kalian? Itu ya. Dan dari luar Barcelona, Internazionale itu baru saja merilis klausul pelepasan Dumfries. Dan nggak terlalu mahal, 25 juta. Nah, 25 juta klausul pelepasan. Nilai transfernya gue nggak tahu berapa nih. Ya, klausul pelepasan Dumfries 25 juta, masih ada kontrak dia, tapi udah rilis klausul pelepasan. Gimana nih? Ada Hector Ford, ada Konde. Saat itu kan Barcelona ini kan pelan-pelan bidiknya, kayak Rashford di-keep dulu, cari yang lain, yang lain nggak dapet, tapi bidikan pertamanya Rashford dapat gitu. Nah, ini kan juga nih, kayak kita bidik back, siapa ada Dumfries, Jonathan Tah, siapa lagi tuh waktu itu tuh ada, ya udah Jonathan Tah udah kemuncen, Luis Diaz udah kemuncen, siapa tahu Dumfries nih. Nah, gimana feeling lu guys? Ya belum ada sih obrolan yang lebih lanjut dan lebih serius antara Dumfries atau Barcelona ke Dumfries ke Internazionale. Jadi ya kita lihat aja ke depannya gimana. Gua update lagi nanti. Lalu kita masih ada beberapa back.
Ya, sebenarnya paling pakem sih memang 4 back. Ada Christensen, Ronald Araujo, lalu ada Cubarsí, ada Inigo Martinez. Cubarsí gajinya masih dikit. Inigo gajinya belum 2 digit tapi kayaknya sekitar 9 juta euro apa ya. Ya, Christensen juga 9 juta euro. Araujo 12 atau 13 juta euro. Cubarsí gajinya masih dikit. Kayaknya gua nggak perlu gua tanya, lu juga udah tahu siapa yang keluar untuk meringankan beban Barcelona, meringankan regulasi pendaftaran, registrasi pendaftaran, mengurangi beban gaji pemain. Christensen, dia punya tendangan jarak jauh, bola atas bagus, main dengan high defensive line atau high risk football bisa. High risk football gue bahas nanti tuh. Araujo, ya, pesan-pesan udah nyampe tuh. Telat turun, nggak mau ngepres, awareness defense jelek, passing nggak bisa, gaji paling gede. Jadi menurut kalian kira-kira Araujo keluar apa enggak nih dari Barcelona? Kalau feeling gue sih, walaupun masih ada kontrak 1 tahun, dia keluar. Bukan cuma Araujo, Frenkie de Jong juga, walaupun kontraknya sampai 2026, Juni deh, 2026. Kalau gajinya segini, gelandang makin banyak, Marc Bernal sembuh, harusnya sih dia terancam dan mikir lagi ya. Dan Barcelona sih yang harusnya mikir ya, kalau sama-sama menghormati kontrak ya sampai 2026. Tapi kalau ada seumpama klub dari luar nawar nih Frenkie de Jong nih di atas 60 juta. Kalau lu jadi Barcelona lu lepas gitu Frenkie de Jong. Udah gue serahin ke lu aja deh. Gue takut dibilang anti de Jong, anti Gavi, enggak. Ya, Frenkie de Jong gajinya di bawah Robert Lewandowski, nomor 2 paling gede. Ya, kontrak sampai 2026. Bonus-bonusnya, perintilannya lu baca sendiri di artikel deh. Ya, gelandang makin banyak. Ada Gavi, Casado, Marc Bernal, Dani Olmo, Fermin Lopez, Pedri. Kalau ada yang nawar 60 juta lebih, gimana? Gue serahin sama kalian. Ya, udah di lini belakang mungkin Araujo, lini tengah kayaknya sih harusnya ada yang dijual Barcelona. Kenapa? Ya, nih jadi gue ulang. Barcelona ini harus menjual pemain. Bukan semata-mata butuh duit. Bukan semata-mata butuh keuntungan. Tapi karena Barcelona masih menggunakan rule 1:4, itu akan mempersulit Barcelona untuk meregistrasi pemain untuk mendaftarkan menjadi pemain Barcelona di La Liga. Ya, karena rule 1:4 itu pengaruh ke daftar salary cap, pengaruh ke Barcelona juga harus gaji pemain sebanyak apa batasnya, dan ke pendaftaran. Jadi Barcelona bukan apa ya? Barcelona tuh harus menjual pemain, bukan mencari keuntungan, bukan mencari pundi-pundi, namun untuk bisa mendaftarkan para pemain memperkuat Barcelona. Siapa yang harus dijual? Kayak begitu kan jadinya. Ya, udah gitu aja. Nah, gue juga pengen dengar dari kalian, dari antara kayak Toni Fernandes, Jofren Torres, Pedro Fernandes, siapa lagi tuh ya yang main. Udah ya, di antara nama-nama tersebut, oke gue ulang nih. Siapakah di antara kalian anak-anak yang bermain di tim junior antara Roni, Hector Ford, Jofre Torres, Toni Dro Fernandes, siapa lagi sih? Gue lupa. Ulang-ulang. Kayaknya nggak ada Hector Ford. Hector Ford tuh lagi ada masa-masa negosiasi juga ya. Gue mau nanya sama elu, ini biar bisa gue potong nih di klip nih buat TikTok. Gue mau nanya sama elu, fans Barcelona ya. Siapa pemain yang memperkuat Barcelona Junior yang harus dipromosikan dan mengisi skuad utama Barcelona?
Nama-nama itu udah pasti ada Ronnie Bahji, lalu ada Jofren Torres, ada Tony Fernandes, ada Pedro Fernandes, ya, sama satu lagi Gully. Itu di antara nama-nama tersebut, kira-kira siapa yang udah cocok, bukan hanya untuk mengisi line up atau skuad Barcelona senior, tapi juga mengganggu kenyamanan senior agar memiliki jiwa yang kompetitif lagi untuk hal yang positif buat Barcelona. Silakan di komen. Udah, gitu aja. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ini. Di TikTok juga gue udah sering ngeklipin ya. Terima kasih sarannya. Lalu juga di Instagram ya gue share linknya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di match-match berikutnya. Vamos!